Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap ya? Sidang lanjutan atas nama Sesan Kepala Muhammad Nasir dan kawan-kawan 2 orang saya nyatakan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Begitu hadapkan para terdakwa dalam ruang sidang. Terdakwa 1 sehat. Terdakwa 2. 3. Kita lanjutkan persidangan hari ini. Agendanya adalah tanggapan atas eksepsi penasihat hukum. Nanti akan dibacakan oleh auditor militer. Sudah ditayangkan, oke. Sudah siap, auditor? Sudah siap? Ya, silakan dibacakan. Para terdakwa sikap istirahat. Izin kami bacakan tanggapan auditor atas pledoi penasihat hukum para terdakwa. Auditorat Jenderal TNI Auditorat Militer 207 Jakarta untuk tanggapan auditor militer atas eksepsi penasihat hukum para terdakwa atas nama Serka Muhammad Nasir dan kawan-kawan 2 orang. Yang terhormat Hakim Ketua dan para hakim anggota penasihat hukum yang kami hormati, mengulangi sidang pada hari ini sudah selayaknya kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridho dan perkenannya kita dapat melanjutkan persidangan yang mulia ini dalam keadaan tertib dengan acara tanggapan auditor militer atas eksepsi yang diajukan penasihat hukum para terdakwa. Perkenanlah kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua kepada kami untuk menanggapi eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum para terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 April 2026 yang lalu. Sidang pengadilan yang kami hormati bahwa auditor telah membaca dan mencermati eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum para terdakwa dalam persidangan perkara aku. Sebagaimana isi eksepsi penasihat hukum yang tidak perlu kami uraikan lagi, yang pada pokoknya penasihat hukum berpendapat bahwa pertama, dakwaan auditor militer tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap atau obskur libel sebagaimana disyaratkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP untuk pasal 130 ayat 2 huruf B Undang-Undang kedua, pembenaran dan kontribusi jika disiplin atau pemisahan berkas perkara. Yang ketiga, penetapan terdakwa salah sasaran subjek hukum atau error in persona.
Tanggapan auditor militer. Pertama-tama kami selaku auditor militer menyampaikan ucapan terima kasih atas eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa dengan dalil-dalil yang telah disampaikan dan dibacakan dalam persidangan yang lalu tanggal 13 April 2026 yang tak lain bertujuan untuk bersama-sama mencari kebenaran material dalam perkara aku. Oleh karena itu, kami akan menanggapi pokok-pokok keberatan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan terhadap surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap atau obskur libel, bahwa dalil penasihat hukum tersebut adalah tidak berdasar dan keliru karena yang pertama, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara aku, auditor militer telah memuat identitas para terdakwa secara lengkap dan telah menguraikan secara jelas mengenai waktu atau tempus delikti dan tempat atau lokus delikti serta perbuatan para terdakwa. Kedua, bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap bukan berarti harus sangat rinci hingga menyentuh aspek pembuktian, melainkan cukup menggambarkan perbuatan yang didakwakan, unsur-unsur delik dan peran para terdakwa serta keterkaitan perbuatan para terdakwa dengan peristiwa pidana. Dalam perkara aku, auditor militer telah menggambarkan secara utuh dan jelas perbuatan para terdakwa dan juga peran masing-masing terdakwa. Oleh karena itu, keberatan penasihat hukum yang menilai dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap adalah tidak berdasar hukum. Karena substansi dakwaan sudah menggambarkan secara utuh mengenai perbuatan yang didakwakan. Dengan demikian, dalil penasihat hukum tidak berdasar dan tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak. Yang kedua, perbedaan peran dan kontribusi sehingga perkara ini lebih tepat jika displitsing atau pemisahan berkas perkara. Bahwa dalil penasihat hukum sebagaimana dalam eksepsi yang dibacakan dalam persidangan sebelumnya tidak beralasan hukum karena yang pertama, bahwa berdasarkan praktek hukum acara pidana, splitsing atau pemisahan berkas perkara merupakan kewenangan diskresi penuntut umum dan dilakukan untuk kepentingan pembuktian apabila diperlukan, bukan hak terdakwa maupun penasihat hukum. Oleh karena itu, tidak dilakukannya splitsing tidak dapat dijadikan alasan untuk melemahkan dakwaan. Dalam perkara aku, auditor militer menilai bahwa pembuktian dapat dilakukan secara optimal tanpa pemisahan berkas perkara atau splitsing. Kedua, bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mewajibkan setiap perkara yang melibatkan lebih dari satu orang terdakwa harus dilakukan splitsing. Oleh karena itu, tidak dilakukannya splitsing tidak menjadikan dakwaan cacat hukum. Yang ketiga, bahwa dalam perkara aku, penggabungan perkara para terdakwa dalam satu berkas perkara mempermudah pembuktian keterkaitan perbuatan para terdakwa, menghindari putusan yang saling bertentangan, dan sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keempat, bahwa meskipun perkara tidak splitsing, alat bukti yang diajukan tetap sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan telah memenuhi batas minimum pembuktian. Dengan demikian, dalil penasihat hukum terdakwa tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus ditolak. Tanggapan terhadap dalil penetapan terdakwa 3, salah sasaran subjek hukum atau error in persona. Bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan penetapan terdakwa 3 salah sasaran subjek hukum atau error in persona adalah tidak berdasar dan prematur. Auditor militer menegaskan bahwa penetapan terdakwa 3 telah melalui proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, termasuk pengumpulan alat bukti yang sah. Bahwa penetapan seorang tersangka maupun terdakwa tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Bahwa mengenai keterkaitan terdakwa 3 dengan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan, hal tersebut bukanlah merupakan objek dalam eksepsi, tetapi merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan. Hal ini sejalan dengan praktek peradilan bahwa eksepsi hanya terbatas pada aspek formil seperti kewenangan mengadili dan kejelasan dakwaan. Bahwa tidak terdapat kekeliruan subjek hukum atau error in persona. Dalam hal ini, auditor militer memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan terdakwa 3. Antara lain keterangan para saksi, surat, dan kesesuaian keterangan para terdakwa dengan peristiwa pidana serta barang bukti. Dengan demikian, dalil penasihat hukum bahwa auditor militer salah sasaran subjek hukum atau error in persona tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Kesimpulan,
bahwa surat dakwaan kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 130 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu cermat, teliti, dan lengkap. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan penasihat hukum adalah tidak beralasan hukum, bersifat mengada-ngada dan tidak memenuhi ketentuan hukum acara. Oleh karena itu harus ditolak secara keseluruhan. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami auditor militer memohon kepada Majelis Hakim yang Pengadilan Militer 208 Jakarta agar: pertama, menolak seluruh eksepsi penasihat hukum para terdakwa untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan auditor militer telah memenuhi syarat formil dan material. Ketiga, menyatakan Pengadilan Militer 208 Jakarta berwenang mengadili perkara ini. Yang keempat, menyatakan pemeriksaan perkara para terdakwa dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian tanggapan kami atas eksepsi penasihat hukum yang dibacakan pada hari ini, Rabu 15 April 2026, Auditor Militer Kolonel CHK Andri Wijaya SH MH. Selesai. Ya, terima kasih auditor sudah membacakan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum. Tadi sudah kita dengar bersama. Kami tidak perlu melempar lagi kepada penasihat hukum. Ini menjadi bola panas untuk majelis hakim. Majelis hakim akan mempertimbangkan sekaligus tuntutan, dakwaan, eksepsi, dan tanggapan eksepsi dalam putusan sela. Kami minta waktu untuk bermusyawarah. Putusan sela akan kami bacakan hari ini juga. Kami minta waktu mungkin sekitar habis isoma ya, jam 13.00 kita nanti buka lagi untuk putusan sela. Demikian auditor. Siap, yang mulia. Penasihat hukum, para terdakwa, habis isoma, silakan nanti sholat, makan. Jam 13 kita mulai lagi, agendanya adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Rasa itu dapat membawa para terdakwa keluar ruangan sidang. Kerjakan. Siap, yang mulia. Petugas, bawa para terdakwa keluar ruang sidang. Kerjakan. Tetap ditahan. Sidang diskors. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.